Kompas TV. Lindungi anak panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan hidup sulit. Bahkan sebagian rentan jadi korban kekerasan. Pemerintah dituntut memastikan mereka hidup layak dan terlindungi. Harian Kompas 28 hingga 29 Juli 2025 melaporkan masih banyak anak di panti asuhan di sejumlah kota dan daerah di Indonesia yang hidup bagaikan jatuh tertimpa tangga pula. Mereka terlantar, terbuang, berasal dari keluarga miskin. Bahkan sebagian tidak mengetahui siapa orang tuanya. Ketika nasib mengantarkan mereka masuk panti asuhan, ternyata kehidupan mereka tidak otomatis membaik. Bahkan rentan menjadi korban berbagai kekerasan. Banyak kasus memperlihatkan sejumlah anak penghuni panti asuhan yang terlantar, menjadi korban eksploitasi, kekerasan fisik, psikis atau seksual. Sejumlah anak mengalami kekerasan selama bertahun-tahun lantaran pelaku kekerasan berada di dalam panti. Kasus-kasus itu tidak langsung terdeteksi masyarakat, kepolisian, dan pemerintah. Contoh paling ekstrim terungkap di panti asuhan di Kota Tangerang, Banten, Oktober 2024. Dalam kurun waktu 20 tahun, lebih dari 40 anak di tempat itu menjadi korban kekerasan seksual 3 pengurus panti. Menerima kekerasan selama bertahun-tahun, mental anak rentan terganggu, terpuruk, trauma berkepanjangan, bahkan dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan suatu saat nanti. Kondisi miris itu terjadi karena anak-anak kurang terlindungi saat tinggal di panti asuhan. Lembaga ini dianggap menjadi rumah aman sehingga kurang terawasi oleh pemerintah, terutama Kementerian Sosial, baik pusat atau dinas sosial di daerah-daerah. Masyarakat selama ini berbaik sangka pada panti asuhan. Bahkan banyak orang yang rutin mengirimkan sumbangan kepada lembaga itu. Kontrol kian sulit lantaran belum ada mekanisme laporan pengawasan rutin pada panti asuhan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kemensos pada Juli 2025 mencatat ada 14.445 lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Dari jumlah itu, baru 12.207 panti yang sudah terakreditasi. Sementara 2.238 panti masih belum terakreditasi. Sebagian besar panti dikelola swasta, bukan pemerintah. Untuk mengantisipasi kekerasan di panti asuhan, pemerintah dituntut memperkuat pendataan dan pengawasan rutin atas panti asuhan, terakreditasi atau belum. Perbaiki tata kelola panti dengan menerapkan standar nasional pengasuhan anak. Lembaga swadaya masyarakat dan warga di dekat panti dapat diajak turut serta mengawasi. Jika ditemukan kasus mencurigakan, segera diusut. Jika terbukti, tegakkan penindakan hukum pada pelaku kekerasan. Bagaimanapun, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak di panti asuhan. Ada amanat, pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 28B ayat 2 menyebutkan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. Saudara, kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas Rabu 30 Juli 2025. Kita lihat dari foto berita dulu di halaman muka. Ini terkait dengan olahraga, berita olahraga. Para pemain Vietnam U23 merayakan kemenangan setelah mengalahkan Indonesia U23 dengan skor 1-0 pada laga final kejuaraan ASEAN U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam kemarin. Kita lihat lagi informasi ini dilengkapi dengan artikel dengan judul Patah Hati Terberat Garuda Muda. Untung tak diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa ini mewakili kisah tragis Indonesia pada final kejuaraan ASEAN U23. Berambisi membalas kekalahan dari Vietnam pada final di sesi sebelumnya, Garuda Muda justru takluk 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam. Hasil ini menggagalkan sederet angan manis Indonesia. Garuda Muda terpaksa merasakan patah hati terberat. Kita lihat lagi ada informasi di bawah
Terkait dengan informasi mancanegara konflik Kamboja Thailand, Indonesia serukan penyelesaian lewat jalan damai. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia agar terus mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara seperti halnya konflik Kamboja Thailand melalui jalur damai. Prinsip-prinsip seperti konsultasi, musyawarah, dan negosiasi dinilai menjadi pendekatan paling relevan untuk menjaga stabilitas dan solidaritas di kawasan ASEAN. Kita lihat lagi di halaman 15, saudara. Ini ada berita duka, pejuang keadilan sosial itu berpulang. Sosok Kwik Kian Ji, sosok yang konsisten memperjuangkan keadilan sosial di berbagai bidang pengabdian, tutup usia pada umur ke-90 tahun. Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik di bidang ekonomi dan politik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 1999 hingga 2000 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada 2001 hingga 2004, Kwik Kian Ji wafat pada usia 90 tahun hari Senin kemarin sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Lahir di Juanapati, Jawa Tengah 11 Januari 1935, Kwik dikenal luas sebagai ekonom, pendidik, pengusaha, sekaligus tokoh politik yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi. Gaya hidupnya sederhana dan pandangan-pandangannya tajam. Bahkan setelah tak lagi berada di pemerintahan, ia kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Informasi ini, saudara, dan sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit pada hari ini di Rabu 30 Juli 2025 atau mengakses di kompas.id. Saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di Simpang Santa, Jakarta Selatan bersama petugas NTMC Polri Brigadir Rizka. Selamat pagi Brigadir Rizka, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Glenis dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Yang mana kita bisa saksikan bersama di belakang saya saat ini kondisi arus lalu lintas mulai terpantau ramai dari berbagai arahnya. Yaitu kendaraan terjadi perlambatan kecepatan karena antrian traffic light, namun selepasnya lalu lintas kembali lancar. Baik dari arah Kuningan yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pejaten, maupun berbelok ke kanan menuju ke arah Blok M. Begitupun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Tendean yang akan mengarah ke Mampang ataupun Pejaten, maupun berbelok ke kiri menuju ke arah Kuningan. Kami para pengendara roda 2 khususnya agar mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu seperti berhenti tepat di belakang garis stop, berboncengan tidak lebih dari 2, dan juga menggunakan helm ketika berkendara. Selanjutnya lalu lintas dari arah Tendean yang akan mengarah ke Blok M melalui flyover Tendean pada pagi hari ini juga masih terpantau kondusif lancar. Di jam berangkat perkantoran ini memang sudah nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, sedangkan arus lalu lintas sendiri didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Dan perlu kami informasikan juga bahwa di kawasan ini memang salah satu kawasan yang rawan kepadatan terutama di jam berangkat perkantoran maupun di jam pulang perkantoran. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar mengantisipasi dan juga kembali mempertimbangkan waktu keberangkatan maupun kepulangan Anda dari perkantoran. Dan saudara, perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 217 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 27 meninggal dunia, 45 luka berat dan juga 287 luka ringan. Dari 217 kasus kecelakaan tersebut, 37% terjadi karena kelalaian dari pengendara dan juga 217 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain, selalu berkonsentrasi ketika berkendara dan tentunya jangan melanggar peraturan lalu lintas karena pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Dan untuk informasi lalu lintas terkini tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 15169 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kembali ke Glenis di studio, silahkan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Usai jeda kami kembali dengan informasi kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur memicu antrean panjang kendaraan.